pada suami yang terakhir. Siapa? Abu Zara. Mudah-mudahan antum seperti Abu Zara, bahkan lebih baik daripada Abu Zara. Taib. Qalatil hadiyatu asyarah. Berkata wanita yang ke-11 yang terakhir. Dia berkata, Zauji Abu Zara. Suamiku Abu Zara namanya. Ya. Fama Abu Zara. Tahukah kalian siapa itu Abu Zara? Dia mulai cerita tentang suaminya. Anasa ya min huliyi udhunayya. Dia memanjangkan anting di telingaku. Ya. Anasa ya itu maksudnya memanjangkan. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa salah seorang raja di Yaman diberi gelar dengan Abu Nuwas. Abu Nuwas karena dia memiliki dhafirah, yaitu dia memiliki kepang yang panjang yang terjulur di pundaknya, maka dia diberi gelar dengan sang pemilik rambut yang terjulur, maka diberi gelar dengan Abu Nuwas. Anasa dari itu kalimat itu. Sehingga maksudnya suamiku itu memberikan anting yang banyak, sehingga anting yang besar, sehingga menjulur di telingaku ke bawah. Artinya saya dikasih emas, bukan anting kecil, anting panjang ya. Berarti antingnya tebal dan besar ya. Kemudian kata dia, wa mala'a min syahmi adudayya. Dan kemudian suamiku membuat tulang lengan atasku menjadi montok, menjadi apa? Menjadi gemuk. Maksudnya apa? Suamiku perhatian sama aku, perhiasan dikasih, makanan dikasih. Ini mereka bercerita zaman dulu, orang susah makan, banyak wanita yang kurus-kurus. Sehingga kalau wanita yang badannya montok itu berarti suaminya perhatian. Makanya ibu-ibu kalau suami sudah kasih makan, ibu udah gemuk itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti suaminya apa? Perhatian. Tapi jangan kegemukan itu aja ya. Taib kata dia, wa mala'a min syahmi adudayya. Dia membuat badanku menjadi padat lengan atasku. Kalau lengan atasku padat berarti badannya semuanya padat. Ya, badannya montok kalau bahasa kita ya. Badannya padat. Kemudian kata dia, wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia menggembirakan aku, maka aku pun hidup dengan riang gembira. Yaitu tarrafani, dalam sebagian kata para ulama tarrafani, dia membuat aku hidup dalam kondisi mewah. Menyenangkan, senang, emas ada, makanan tercukupan, semuanya, pembantu ada, semuanya ada. Kemudian dia baru cerita tentang siapa Abu Zara. Dia berkata, wajadani ya fi ahli gunaimatin bisyikin. Bagaimana ceritanya saya menikah dengan Abu Zara? Ceritanya, Abu Zara mendapati aku tinggal di suatu keluarga yang punya gunaimah. Gunaimah itu kambing kecil, miskin. Jangankan kambing besar enggak punya. Apalagi onta, apalagi kuda, hanya punya kambing kecil, berarti miskin, tidak punya apa-apa. Bisyikin, yang tinggal di syik. Apa itu syik? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan syik maksudnya suatu tempat namanya syik. Ada yang mengatakan bisyikin artinya dia tinggal di jalan-jalan dekat lereng-lereng gunung. Saking miskinnya dia tinggal di situ. Ada yang mengatakan bisyikin, maksudnya bisyikil anfus, yaitu hidup dalam kesulitan. Artinya intinya Ummu Zara ini, wanita yang ke-11 ini miskin. Didatangi oleh Abu Zara, dilamar oleh Abu Zara yang kaya raya, dinikahi oleh Abu Zara. Kemudian dia berkata, faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq. Maka setelah dia mendapati aku di rumah yang miskin, dia pindahkan aku ke rumah yang baru. Di rumah baru tersebut aku mendengar sahil, atit, aku dengar suara kuda, sahil, kuda suara. Aku dengar atit, atit suara onta. Onta atit sebenarnya bukan suara onta, tapi dia adalah suara pelana atau keranda yang diletakkan di atas onta. Keranda tersebut kalau dinaiki bunyi krek. Artinya apa? Tidak semua orang punya onta punya seperti itu. Artinya ini Abu Zara sangat kaya, bukan cuma punya onta, bahkan punya onta yang dipasang keranda dan pelana. Dahulu itu kendaraan paling sip, paling top di zaman itu. Tinggal naik di atas, tidur, ontanya jalan, Masya Allah. Ya, itu Mercedes versi zaman dahulu. Ya. Jadi kaya dia. Ya. Ahli sahilin wa atitin wa da'isin wal munak. Dan aku mendengar suara biji-bijian yang dibersihkan dari kulitnya. Munaknya juga ada beberapa khilaf, tapi di antaranya aku mendengar suara hewan-hewan, ada suara kambing, ada suara ayam, intinya dia orang kaya raya.
Ternak punya, biji-bijian juga punya. Sehingga terdengarlah suara-suara mesin yang untuk menghilangkan biji-bijian, menggiling biji-bijian, menghilangkan biji dari kulitnya. Intinya dia orang kaya. Ya. Kata dia, fa indahu aqulu fala uqabbah. Tatkala aku pindah ke rumah seperti ini, maka aku berkata, aku tidak akan dicela oleh Abu Zara. Tidak akan. Wa ashrabu wa arkudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah. Saya sudah tinggal di rumah Abu Zara, saya tidak akan dicela. Kalau saya tidur saya akan bangun sampai pagi hari, dan kalau saya minum saya akan puas minum saya. Maksudnya apa? Dia mengatakan hidup dengan mewah. Abu Zara baik banget, tidak pernah mencela saya, dan kita tahu Nabi melarang seorang laki-laki, la tuqabbih, jangan kau mencela istrimu, enggak boleh. Jangan kita cela fisik istri kita, enggak boleh. Kamu dasar gembrot, enggak boleh. Pesek, enggak boleh ya. Ya. Nonong, enggak boleh ya. Apalagi berkaitan dengan kecantikannya. Sensi, perempuan enggak bisa digitukan. Antum harus bilang kamu paling cantik. Cantik sekali. Tatkala lampu mati. Tatkala lampu matinya dalam hati, jangan diungkapin. Ya. Kalau istri antum tanya, "Mas, saya sama dia cantikan mana?" Antum jangan bilang cantikan dia, musibah. Nanti bilang cantikan kamu. Kalau dari belakang, dalam hati. Jadi intinya para hadirin ya, wanita sensi, tidak bisa antum bicara tentang fisiknya. Yang dia andalkan kepada antum fisiknya. Maka tidak boleh, kata Nabi, tidak boleh mentakbih, mencela wanita. Ini kata dia, fala uqabbah fa indahu fala uqabbah. Aku tahu saya tidak akan dicela. Tidak dicela dari fisiknya, tidak dicela perbuatannya. Itu Ummu Zara dimanja, mau ini mau anu terserah. Enggak pernah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Masya Allah suaminya baik banget ya. Wa arkudu fa atasabbah. Kalau saya tidur sampai pagi. Kenapa? Tidur nyenyak, tidak ada yang bangun-bangunkan tengah malam. Kenapa? Kata para ulama, karena Abu Zara banyak pembantunya. Sudah semua sudah dikerjain. Tidak ada bangun malam-malam kemudian harus cuci piring. Tidak ada bangun malam-malam harus bersih-bersih. Tidur sampai pagi. Sampai duha bahkan ya. Ya. Ini kan orang-orang kafir. Ini cerita tentang apa? Orang non-muslim ya. Jadi dia nyaman. Wa ashrabu fa ataqammah. Kalau saya sudah minum sampai hilang dahagaku. Tidak sebagian orang mungkin kekurangan air, minum sedikit, haus lagi. Tidak, saya nyaman. Semua makanan, minuman semua nyaman. Itulah suaminya. Kemudian dia bukan cerita saja tentang suaminya, maka dia cerita juga tentang ibunya, Ummu Abi Zara, ibunya Abu Zara, mertuaku. Dan itulah kalau orang sudah suka, ceritain semuanya. Orang kalau sudah suka sama seorang artis, artisnya ceritain, suaminya diceritain, rumahnya diceritain, pengin tahu tentang rumahnya, pengin tahu tentang ininya, pengin tahu tentang madunya, pengin tahu tentang simpanannya, semuanya pengin tahu. Kenapa? Karena cinta sama orang tersebut, pengin tahu semuanya. Ini Ummu Zara, dia cerita, bukan cuma suaminya, dia cerita lagi tentang ibu mertuanya. Ummu Abi Zara, tahukah kamu siapa mertuaku, ibu mertuaku? Ya. Ukumuha ridah wa baituha fasah. Ibu mertuaku panci-pancinya besar, yaitu perabotnya banyak makanan, rumahnya luas. Ibu mertuaku juga orang kaya. Ibnu Abi Zara, tahukah engkau bagaimana putra Abu Zara, yaitu anak tiriku, anak bawaan suamiku. Anak bawaan suamiku juga orang top. Ya. Sampai dia cerita semua, dia mengatakan majja'uhu kamasalli syatbah. Putra suamiku kalau tidur seperti masalli syatbah. Syatbah itu seperti jarit yang dihilangkan tinggal jadi tipis maksudnya. Jadi putra suamiku itu badannya kurus dan panjang. Kalau tidur cukup kasur yang sempit, tidak perlu lebar-lebar. Ya. Wa yushbi'uhu ya dhira'ul jafrah, dan dia juga makan tidak banyak. Kalau makan cukup dengan kambing umur 4 bulan, pahanya sudah mengenyangkan dia. Artinya orangnya tidak rakus makan dan orangnya kurus, tidak gemuk, dan ini pujian, ya. Pujian kepada putranya. Kemudian bukan cuma itu, dia cerita lagi. Bintu Abi Zara, tahukah engkau bagaimana putrinya Abu Zara? Ceritain semuanya. Siapakah putrinya Abu Zara? Ya. Dia mengatakan tau'u abiha wa tau'u ummiha. Ya. Wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Adapun putrinya Abu Zara, maka dia sangat taat kepada bapaknya, sangat taat kepada ibunya, badannya padat,
dan dia membuat cemburu madu-madunya. Ya. Kenapa? Karena dia kaya, badannya padat, istri-istri dari suaminya yang lain cemburu kepada dia. Kemudian ini cerita siapa lagi? Jariyatu Abi Zara. Tahukah engkau pembantunya Abu Zara? Wa ma jariyatu Abi Zara? Tahukah engkau siapa pembantunya Abu Zara? La tabussu hadithana tabthitha. Pembantunya Abu Zara itu tidak pernah cerita ke sana sini tentang kondisi kami, dan ini pembantu yang baik. Bukan pembantu yang tahu tentang rahasia majikan, cerita sana sini. Dan itu banyak seperti itu. Pembantu yang tidak amanah, supir yang tidak amanah. Saya pernah naik mobil sama supir kawan saya. Di tengah jalan dia cerita tentang kawan saya. Semuanya dia bongkar, subhanallah. Oh, majikan saya Ustaz. Oh, istrinya, yo, ini teman saya semua diceritain. Saya, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak dapat supir seperti ini. Nah, makanya pembantu kadang-kadang mereka juga ada perkumpulan di antara pembantu. Yang siapa yang mereka gibahi? Ya, majikan-majikan yang digibahi. Adapun pembantunya Abu Zara, la tabutsu haditsana tabdzitha. Tidak pernah cerita-cerita keluar. Wala tunakkithu miratana tankitha, dan dia tidak pernah membawa makanan keluar, tidak pernah nyolong. Betapa banyak pembantu yang suka nyuri, nyolong, tahu-tahu HP hilang, tahu-tahu cincin hilang, tahu-tahu uang hilang. Semua diapain? Ya. Kayaknya ada paguyuban pembantu yang suka apa? Mencuri. Pembantu ada yang jujur, amanah, tidak banyak, tapi ada. Ya. Tapi yang suka mencuri banyak. Ya. Adapun, ya, makanya bahagia kalau kita mendapati pembantu yang ternyata amanah, rajin sholat. Mungkin kerjanya enggak begitu beres, tapi kalau dia amanah, pegang itu pembantu. Ada mungkin membantu kerjaannya bersih tapi nyolong, repot. Kapan kita lengah diambil barang kita. Tapi pembantu ini, masya Allah,